Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang transformasi khususnya dilatasi. Dilatasi itu perbesaran atau perkecilan, diperbesar atau diperkecil. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi faktor skala yang perlu ditahu di sini ada titik pusat. Jadi setelah melihat video saya tentang rotasi sama, ini ada juga titik pusatnya. Kemudian yang membedakan kalau rotasi ada sudut besar, sudut rotasinya atau sudut putaran. Di sini ada dilatasi namanya skala. Ya, ada skalanya, faktor skalanya. Jadi faktor skala ini menentukan diperbesar atau diperkecil. Jika faktor skalanya itu lebih besar dari 1, maka pasti itu menjadi besar dari aslinya. Tetapi ketika nilai K ini pecahan antara 0 sampai 1, maka itu diperkecil. Ya kalau untuk diletas ini, biar tidak digambar kita bisa langsung mengetahui bayangannya. Tinggal dikalikan saja sih. Jadi misalnya sini ya, ini secara umum suatu rotasi dengan faktor skala K menghasilkan koordinat Kx, Ky atau dapat tulis X, Y. Ini dengan catatan koordinat titik pusatnya adalah titik O atau titik asal. Jadi 0,0. Sementara titik pusat bisa saja berada di dalam suatu bangun, bisa juga di luar, bisa juga di tepinya. Oke, langsung saja kita masuk contohnya ya. Contoh diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing. A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC. Dan bayangannya. Setelah didilatasi dengan faktor skala 3. Jadi ini sudah ada faktor skala. Titik pusatnya adalah titik awal atau 0,0. Siapkan kertas berpetaknya. Kemudian kita tinggal pasang segitiga berdasarkan koordinat yang ini. Titik A 1,3. 1,3 itu X-nya 1, Y-nya 3. Berarti ini. Ini titik A. B itu 2,3. Ini titik B. 2, X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian titik C 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Nih. Ini titik C. Tinggal kita hubungkan supaya menjadi segitiga. Oke. Ini agak bengkok dikit. Nah, sudah dapat titik berdasarkan koordinatnya. Ini mau didilatasi dengan titik pusat, titik ini. Ini titik pusatnya. Sorry. Ini titik pusat untuk bagaimana kita memperoleh bayangannya ya, tinggal kita dengan bantuan penggaris saja. Kita buat penggarisnya seperti ini. Jadi setiap titik ini kita garis berdasarkan titik pusat ini. Sorry. Ini titik pusatnya. Kita tarik garis sepanjang-panjangnya ke sini yang melalui titik A tentunya ya. Melalui titik A.
Sekarang tugas kita ini skalanya 3. Nah, kita akan mencari berapa jaraknya ini kita jadikan 3 ya. Jaraknya ini kita jadikan 3. Perhatikan jarak titik O, ini titik O ya. Supaya ini lebih jelas. Ini titik O. OA itu ada berapa peta sih yang dilalui? 1, 2, 3. Saya perhatikan peta yang ini ya. Perhatikan peta yang ini. Kita buat yang lain dulu. Ini yang penting untuk menghitung-hitung secara gambar. Perhatikan peta yang biru ini. Ini adalah panjangnya OA. Jadi ada 3 peta ke atas. Berarti kita tinggal berapa skalanya? Ada 3. Berarti kita tinggal buat seperti ini. Skala 3 berarti yang tadinya 1 sekarang jadi 3. 1, 2, 3. Berarti koordinatnya adalah, tinggal kita pasang koordinatnya. Berarti ini adalah titik koordinat A aksen gitu ya. Boleh juga pakai garis sih. Kalau mau pakai garis boleh seperti ini. Saya pakai warna hijau saja. Misalnya kita menggunakan garis OA ini cuma kelihatan. Nah, seperti ini ini 1, 2, 3. Ini tidak kelihatan ketika kita menggunakan garis. Tapi kalau kita gunakan yang kotak ini, jaraknya ini ketahuan 1, 2, 3. Itu dapat titik A aksen. Jadi yang saya hitung ini kotaknya ya, kalau saya menghitung-hitung. Begitupun untuk koordinat titik B. Kita tinggal dari titik pusat, titik O, melalui titik B. Melalui titik B tinggal kita hitung-hitung berapa kotak. Saya hitungnya ke atas saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ini skala 2-nya. Saya ulang ya. Ini 1, 2, 3. 3 ke atas dapat ini. Dapat ini. 1, 2, 3 dapat yang ini. 1, 2, 3 dapat yang ini. Berarti karena kita mau skalanya 3, 1, 2, 3. Ini skalanya 3. 1, sorry, tidak sampai melewati ya. Ini 1, 2, 3. Yang tadinya cuma 1 sekarang jadi skala 3, gitu maksudnya. Terserah mau pilih yang seperti ini atau mau pakai kotak-kotak pun boleh. Ini untuk membantu saja, sekali lagi untuk membantu, tidak perlu digambarkan. Jadi kita tinggal ukur saja pakai penggaris berapa ini. Sehingga kita peroleh koordinat B aksennya ada di sini. Ini B aksen. Begitupun dengan koordinat titik C. Koordinat titik C kita tinggal pasang seperti ini. Dari titik pusat kita tarik garis melalui titik C. Kita harus buat garis melalui titik C dengan skala 3. Oke. Ini enaknya kalau kita menggunakan kertas berpeta. Tinggal kita hitung berapa jaraknya sini. Dari sini ke sini ada 2 ya. 1, 2. Ini. Berarti untuk yang pertama ini 1 sampai 2. 1, 2. 1, 2. Ada lagi sini. 1, 2. Gini. Jadi ini kelihatan ada 3 skalanya. Yang tadinya 1, sekarang 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ini diperbesar 3 kali. Sehingga koordinat titik C adalah ini.
bayangannya adalah C aksen. Untuk mendapatkan ini gambar bayangan ya tinggal kita hubungkan A aksen dengan B aksen, B aksen dengan C aksen, C aksen dengan A aksen. Jadi gambar yang didapat sebenarnya seperti ini cuma garis bantu saja. Oh sorry, jadi kita buat garis ini. Ini kita supaya lebih rapi, kelihatan bahwa ini untuk membantu saja. Sehingga yang kita peroleh adalah seperti ini. Dengan bantuan garis ditarik dari titik pusat melewati titik yang diketahui. Kalau 5 titik ya 5 kali garis bantu. Seandainya diminta koordinat bayangannya ya tinggal kita pasang. A aksen adalah 3,9. Gini ya. Ini X-nya lurus dengan 3, Y-nya lurus dengan 9. B aksen 6,9. C aksen 6,3. Jadi dari sini kita bisa mengetahui A aksen itu adalah 3,9. B aksen itu adalah 6,9 dan C aksen adalah 6,3. Perhatikan kalau ini dikali 3, 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, sama ya. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. 2 kali 3 6, 3 kali 1. Jadi kita cuma mengali ini koordinat dengan skalanya. Itu dapat bayangannya. Tapi kalau disuruh gambar ya seperti ini. Ini kalau kita hitung-hitungnya gambar-gambarnya secara manual. Bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi? Ya seperti ini. Saya hapus saja ini ya, supaya tidak mengganggu penglihatan yang sudah kita dapat tadi jawabannya. Ini kita bisa membuat titik sebarang saja. Jadi misalnya saya punya koordinat titik P misalnya 1,2. Ini ya. Kemudian titik Q berapa bagus? 2,5. Kemudian titik R itu adalah 4,0. Kita memperoleh seperti ini, ada segitiga. Mau dihubungkan pun bisa juga. Segitiga ini mau didilatasi. Kalau yang tadi tidak perlu ya. Kita pakai yang dilatasi lain. Ini yang pertama, kita titik pusatnya itu adalah titik 0,0, titik ini 0,0. Kita mau dilatasi dengan faktor skala 2 misalnya ya, skala 2. Mudah-mudahan ada di sini. Nah ini. Jadi kita tinggal dari titik A ke titik P dengan faktor skala 2 misalnya. Tada, manakah hasilnya? Kita move dulu. Oh, sorry. Dari titik A ke titik P ini terbalik ya. Maaf tadi. Kita mau
cari bayangannya. Ini dari titik P dengan pusat A. Faktor skalanya itu 2. Nah, berarti ini P aksen. P aksennya itu dapat 2,4. Dari titik 1,2 dapat 2,4. Sama tadi ya. Kemudian dari titik Q dengan skala ke A, faktor skalanya 2. Ingat, skalanya itu cuma 1 kali, sama semua. Kita bisa lihat hasilnya. Ini quick action. Kemudian dari titik R, ini sembarang saja. Dari titik R dengan pusat A, skalanya 2. Tada, dapat R aksen. Sehingga kita sudah bisa menentukan yang manakah bayangannya. Ya, kita tinggal pakai garis ini saja. Dari P aksen ke Q aksen ke R aksen, dan R aksen ke bukan gitu ya. R aksen ke P aksen. Nah, ini adalah hasil dari dilatasi ini sini. Sama tadi, tinggal dikali-kali saja. Ya, ini sangat mudah. Bagaimana kalau ABC ini kita titik pusatnya kita ubah? Nah, titik pusatnya kita ubah. Misalnya saya mau, tadi katanya bisa saja di dalam. Bagaimana kalau dia di dalam? Di dalam sini. Berarti kita butuh, ini saya perlihatkan saja ya, bagaimana kalau titik pusatnya ada di dalam bangun itu sendiri. Nah, jadi kita sembunyikan saja ini dulu. Yang saya butuh adalah titik ini, titik B. Sekarang titik B ini adalah titik pusat. Misalnya saya punya PQR dengan masing-masing koordinatnya. P itu 1,2, Q itu 2,5, dan R itu adalah 4,0. Akan didilatasi dengan titik pusat B, titik pusat dilatasinya dengan skala 2. Skala 2. Sorry. Kita hapus saja semua yang tidak dibutuhkan. Kita tidak perlu tampilkan. Ya, untuk skala 2-nya misalnya. Berarti saya butuh seperti ini. Dilatasi titik P ke titik B dengan skala 2. Oke, di mana P aksennya? Ya, ini. Dari jarak ini ke sini tinggal hitung. Ini kan jaraknya 1 petak saja. Berarti kita hitung dari sini 2 petak, 1, 2. Gitu ya. Begitupun titik Q. Titik Q ke titik B dengan skala 2. Dapat Q aksennya 2,8 ini. Kemudian titik R ke titik B dengan skala 2. Oke. Ini R aksennya. Tinggal kita lihat hasilnya yang mana. Nah, ini dia.
Sehingga kalau kita hubungkan dengan garis, seperti inilah hasil dari dilatasi PQR dengan titik B, titik pusatnya B. Gitu ya. Nah, ini tadi kalau ini 1,2, ini 1,2 P-nya, ini hasilnya menjadi 0,2. Itu tidak berlaku lagi perkalian. Karena kenapa? Karena titik pusatnya bukan lagi di titik awal 0,0. Kita pindah. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita hitung dari ini kan gambar awal. Gini ya. Nah, sekarang ini adalah kalau mau dihitung ada 1, berarti dari B ini kita hitung 2, 1, 2 karena skalanya 2. Dari sini ada 3 kotak, tambah lagi 3 kotak ke atas. Kalau ini ada 2, ini ada tambah lagi 2. Sehingga bayangannya seperti ini. Udah ya. Itu kalau untuk titik pusatnya ada di dalam. Kalau yang pertama yang secara manual tadi, titiknya di luar. Bagaimana kalau dia di tepi? Di tepinya. Kalau di tepinya ya kita hapus saja lagi ini. Kita tidak usah tampilkan. Ini tuh tadi kalau di dalam ya. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau dia titiknya pas di tepi, titik pusatnya? Anggap dengan ini sendiri ya. Ya. Sekarang titik B-nya kita sembunyikan supaya tidak mengganggu. Sekarang yang menjadi titik dilatasi, titik pusat adalah titik R sendiri, titik R. Titik R yang menjadi pusat dilatasinya. Nah, bagaimana hasilnya ya? Kita tinggal gambar saja. Dari titik P dengan titik pusat R. Misalnya saya yang mudah saja ya, 2, skalanya 2. Dapat P aksennya ini. Begitupun Q ke titik pusat, karena R adalah titik pusat, skalanya 2. Dapat Q-nya di atas tentunya. Kemudian R dengan R sendiri dengan skala 2. Bagaimanakah hasilnya? Kita lihat hasilnya. Hasilnya ya ini sendiri. R-nya itu tidak berpindah. Nah, dengan ini sendiri, skala 2, dia tetap menggunakan titik R ini sendiri. Ini tidak ada gambar selain ini. Berarti bayangannya adalah tinggal kita hubungkan. Dari titik P ke R, kemudian titik R ke ada di atas ini. Kita harus perkecil supaya kelihatan gambarnya. Oh, ini. Oke, seperti ini. Ini adalah dilatasi dengan titik pusat ada di tepi. Kebetulan tepinya itu pas di titik itu sendiri. Kalau didilatasikan kan ini jaraknya 0, berarti mau diapakan tetap gitu. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa contoh ini, tapi dengan menggunakan aplikasi, saya rasa kalau untuk dilatasi kita cuma butuh penggaris, tidak serumit dengan rotasi. Butuh busur, kalau ini yang penting tahu berapa jaraknya. Kita hitung dari titik awal. Sekali lagi, titik awal maksud saya titik pusat. Jadi yang penting tahu berapa jaraknya dari titik pusat ke titik yang mau didilatasikan. Hitung kembali jaraknya dari titik asal, dari titik pusat, berapa besar skalanya gitu ya.
Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.